Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rizki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang struktur bumi. Ya, struktur bumi. Bumi yang kita tinggali sekarang ini, maksudnya planet bumi ya, bukan rumah. Bumi yang kita tinggali sekarang ini planet ketiga di urutan tata surya dari 8 planet yang ada di tata surya ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa lapisan dari bumi tersebut. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada litosfer, dan yang ketiga ada hidrosfer. Nah, di sini kita mulai bahas. Bumi terdiri di atas 3 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Apa itu atmosfer? Komponen gas. Apa itu litosfer? Komponen padatan. Apa itu hidrosfer? Komponen air. Ketiga jenis ini sering kita lihat pada berita-berita di TV. Ada atmosfer, misalkan komponen gas, ya, suka ada gas yang keluar dari dalam tanah akibat dari kebocoran, misalkan dari pipa Pertamina, ataupun gas yang secara tidak dicari gas tersebut, tapi ada seseorang yang rumahnya sedang membuat sumber air atau sumur, suka ada yang keluar gas juga. Itu salah satu contohnya dari atmosfer. Ya, kemudian ada litosfer, komponen padatan. Komponen padatan seperti apa? Komponen padatan seperti tanah. Ya, tanah itu Bapak Ibu termasuk komponen padatan. Ada bebatuan yang berwarna putih, kalau misalkan di Sunda itu cadas, tanah cadas sebenarnya Bapak Ibu. Itu termasuk komponen padatan. Kemudian ada hidrosfer, komponen air. Nah, komponen air ini karena di bawah tanah kita itu terdapat berbagai macam sumber air, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan yang membuat sumber air di rumah itu sumur, biasanya suka dicari dulu nih titik sumber airnya yang bagus di sebelah mana. Biasanya ada seseorang yang khusus tahu di mana kira-kira letak yang paling bagus nih untuk air. Terkadang kita suka seperti ini. Tetangga kita sumber airnya atau sumurnya itu sangat jernih sekali. Ketika kita bikin sumber air, ketika kita bikin sumur, air kita itu agak putih ya, agak putih. Jadi tidak terlalu jernih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi lapisan hidrosfer dari setiap tempat itu pasti berbeda-beda. Kemudian di sini atmosfer tersusun atas 78% nitrogen. Ya. Kemudian 21% oksigen serta 1% yang tersisa berisi karbon dioksida, argon dan beberapa jenis yang lain. Nah, di sini ada termosfer, bagian 1, eksosfer, ada stratosfer, mesosfer, dan troposfer. Itu semuanya letak-letak atau bagian-bagian pada atmosfer Bapak Ibu ya. Selanjutnya pada litosfer. Litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Inti bumi itu ada inti luar dan inti dalam Bapak Ibu ya. Ini bagian-bagian dari litosfer. Ya, bagian dari litosfer. Jadi Bapak Ibu semua harus paham keempat lapisan yang terdapat pada litosfer, dari mulai kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam. Itu harus tertalar ya dalam pemikiran Bapak Ibu semuanya. Komposisi lapisan bumi di sini kerak bumi. Kerak benua ketebalannya 20-70 km. Maksudnya ini kerak bumi ya Bapak Ibu. Tersusun atas batuan granit. Ya, batuan granit. Kemudian kerak samudra ketebalannya 5-10 km.
tersusun atas batuan basal. Ya, batuan basal. Sering terlihat ya di bagian-bagian pinggir pantai suka ada juga bebatuan. Kemudian ada mantel bumi. Ketebalannya yaitu 40 sampai 3000 km. Itu sudah dinamakan mantel bumi. Sebagian besar terdiri atas besi, magnesium, dan silikon. Kemudian ada inti luar. Berbentuk cair, sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Inti dalam memiliki suhu yang tinggi, bisa mencapai 5.400 derajat Celcius, Bapak Ibu semua. Itu pada inti dalam di dalam lapisan bumi. Jadi, kebayangkan kalau misalkan di inti bagian dalamnya itu sampai 5.400 derajat Celcius, kebayang panasnya seperti apa. Ya, itu. Nah, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut dan samudera, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang berada di udara. Itu lapisannya hidrosfer namanya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Lapisan airnya. Ya, lapisan airnya. Nah, kemudian ada siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Jadi setiap hari ini, Bu, ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi. Ini semuanya siklus yang terjadi pada air di setiap harinya. Ya, di sini evaporasi dapat Ibu lihat ada proses penguapan dari air sehingga menuju ke atas. Ketika ada kondensasi itu sudah ada terbentuk awan di atas yang akan menyerap uap air tadi dan menyimpan. Kemudian presipitasi itu ketika terjadinya hujan dan di dalam awan tersebut sudah sangat banyak sekali uap air. Nah, itu Bapak Ibu semua materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.